Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'ah wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wad dalalata ala al huda ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa mardatih. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pengajian yang sebelumnya yang berhubungan dengan siwak, yang dimana mungkin sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya tentang fadilahnya siwak, tentang hukum-hukum siwak, tentang doa ketika memakai siwak, juga sudah dijelaskan tentang cara bersiwak yang paling afdal. Juga di sini dijelaskan bahwa ketika orang tersebut memakai siwak, ada hukum siwak yang sunnah, makruh, mubah, yang sunnah, mandub, wajib, makruh, khilaful aula, dan haram. Dan sekarang kita akan menjelaskan beberapa permasalahan yang ada dalam bab siwak, sisa-sisa daripada penjelasan siwak. Siwak termasuk dari hisalul fitrah. Hisalul fitrah itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus kita lakukan dan disunnahkan untuk kita selalu melakukannya, yang ada dalam tubuh kita. Yang pertama itu adalah siwak. Siwak termasuk dari salah satu hisalul fitrah, sesuatu yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita lakukan. Dan sekarang sisa-sisa bab siwak, yaitu adalah mengutip hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miskih, ay inna raihata famis shaimi afdalu min raihatil miskil matlubati li salatil jum'ati wal idain, ay min nahiyatil ajri. Permasalahan yang pertama yaitu adalah mengenai bau mulut orang yang siwak, bau mulutnya orang yang berpuasa. Di sini ya, di sini dijelaskan bahwasanya menurut madhabnya Imam Syafi'i yang mu'tamad, orang berpuasa ketika di pertengahan hari tergesernya matahari makruh untuk melakukan siwak. Dimakruhkan untuk melakukan siwak. Kenapa kok makruh bagi orang yang berpuasa untuk melakukan siwak setelah pertengahan hari, artinya duhur? Kenapa? Karena mengambil dari hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bau mulutnya orang yang berpuasa, bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum, lebih wangi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala daripada baunya misik. Dari lebih wangi daripada baunya misik. Artinya bukan mulut baunya ini lebih harum daripada misik. Artinya menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika orang melaksanakan sholat Jumat, ketika orang melaksanakan sholat Id, disunnahkan bagi dia untuk berdandan, disunnahkan bagi dia untuk memakai parfum yang paling wangi. Dan ketika orang sholat Jumat atau sholat Id atau sholat jemaah memakai parfum yang wangi, memakai parfumnya itu dapat pahala. Disunnahkan karena disunnahkan ketika kita menghadiri perkumpulan untuk apa itu? Untuk memakai parfum. Pahalanya memakai parfum itu dikalahkan, meskipun parfum itu wangi, dengan bau mulutnya orang yang berpuasa. Seperti apa bau parfum yang sangat wangi, yaitu misik, ketika dipakai oleh orang yang melaksanakan sholat Jumat, pahalanya pakai parfum itu seperti apa pahalanya? Itu dikalahkan dengan baunya mulut orang yang berpuasa. Makanya kenapa kok dimakruhkan ketika orang tersebut melaksanakan siwak ketika berpuasa? Karena siwak tersebut akan menimbulkan kehilangan bau mulut tersebut. Karena siwak bisa menghilangkan bau mulut tersebut. Makanya makruh
dalam pandangan fikih, makruh bagi kita menghilangkan semua bekas daripada ibadah. Bau mulut termasuk dari bekas ibadah. Ibadah apa? Ibadah puasa. Jadi kalau kita hilangkan dengan siwak, maka itu hukumnya makruh. Terus ada ulama yang terus ada pertanyaan, kalau memang bau mulutnya orang yang berpuasa itu makruh untuk dihilangkan, kenapa kemakruhannya kok tidak dari pagi? Kenapa kemakruhannya kok dari duhur? Paham ya? Ya. Kenapa kok tidak dari pagi? Kenapa kok harus dari duhur makruhnya? Kalau memang itu gara-gara takut hilang bau mulutnya, itu seharusnya dari pagi sudah dimakruhkan bagi dia untuk melaksanakan siwak. Kenyataannya dalam pandangan fikih di madhab Syafi'i itu tetap setelah duhur. Dijawab dalam hadis itu, fa innahum yumsun wa khulufu afwahihim atyibu indallahi min rihil miski. Di hadis lain, sesungguhnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan memasuki waktu sore. Yumsun, memasuki waktu sore. Kata ulama, sore tersebut dimulai daripada duhur sampai maghrib. Fa innahum yumsun, karena mereka ketika memasuki waktu sore, wa khulufu afwahihim atyabu indallahi min rihil miski, bau mulutnya mereka orang yang berpuasa lebih harum, lebih wangi di pandangan Allah daripada baunya misik. Ai min nahiyatil ajri, artinya pahalanya lebih besar. Makanya mengambil dari hadis tersebut, karena yang dimakruhkan tersebut karena bau mulut tersebut nampak ketika waktu sore. Tidak akan nampak bau mulutnya orang yang berpuasa ketika waktu pagi. Pasti nampaknya bau mulut tersebut rata-rata itu dari duhur ke belakang. Makanya makruh itu untuk dihilangkan. Dalam kaidah fikih itu dijelaskan apa namanya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Oke, kenapa kok bisa makruh padahal siwak itu sunnah? Memang bau mulutnya orang yang berpuasa itu dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siwak juga ibadah. Kenapa menghilangkan ibadah dengan ibadah kok harus jadi makruh hukumnya? Kenapa? Faham ya pertanyaannya? Ibadah, siwak itu ibadah. Iya. Bau mulut pun juga ibadah karena dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ibadah bau mulut kalau dihilangkan dengan ibadah yang lain, kok hukum ibadah yang kedua ini jadi makruh? Kenapa? Faham pertanyaannya? Karena disebutkan itu oleh ulama, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan itu lebih bagus, lebih didahulukan daripada menarik kebaikan. Menghindari kerusakan itu lebih didahulukan daripada menarik kebaikan. Kita ketika dapat pahala bau mulut orang yang berpuasa, siwak itu kan bisa merusak daripada pahala yang sudah ada sebelumnya. Begitu kan? Di sisi lain, siwak tersebut di samping merusak hukum bau mulut, tapi siwak juga sunnah. Mana yang harus didahulukan? Apa mengkekalkan bau mulut tapi tidak menghasilkan sunnahnya siwak? Apa kita ingin menarik sunnahnya siwak tapi harus menghilangkan ibadah yang sudah ada? Mengkekalkan ibadah yang sudah ada itu lebih didahulukan dalam pandangan fikih daripada kita mengambil ibadah yang baru tapi harus menghilangkan ibadah yang sudah ada sebelumnya. Paham? Makanya itu dikatakan makruh, karena ibadah yang siwak itu baru datang, sementara bau mulut itu sudah sebelum siwak sudah ada. Jadi apa itu, menggantikan kebaikan dengan kebaikan, lebih baik mengkekalkan kebaikan yang sudah ada. Makanya itu hukumnya dimakruhkan dalam pandangan madhab Imam Syafi'i, kecuali madhab selain Imam Syafi'i dan satu pendapat dari Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi itu berkata bahwasanya orang yang berpuasa meskipun sore itu tetap tidak dimakruhkan untuk melaksanakan siwak. Itu pandangan Imam Nawawi. Itu masalah yang pertama. Yang kedua, ketika orang tersebut siwak, ketika orang melaksanakan siwak, maka disunnahkan bagi orang yang bersiwak tersebut, jika siwaknya siwak baru, disunnahkan jika siwaknya itu baru, ketika awal pertama kali kita pakai, kita telan ludah yang terkena siwak tersebut.
Jadi ketika kita pakai siwak, jangan buang ludah kita telan. Itu berkahnya awal siwak. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan, bahkan bukan hanya siwak yang baru, siwak yang tidak baru pun disunnahkan bagi kita setelah siwak itu menelan ludah kita ke dalam. Dan tidak disunnahkan bagi kita untuk apa? Ngemut siwak. Itu tidak disunnahkan bagi kita. Kenapa? Karena itu akan merusak siwak. Terus juga ada beberapa hukum sunnah yang berkaitan dengan siwak dan sebelum siwak. Tapi itu bukan siwak, tapi ini hukumnya sunnah. Apa? Tahlil. Tahlil itu membuang sisa-sisa makanan yang ada di selat-selat gigi setelah kita makan. Itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Itu bukan sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang biasa. Jadi kadang kita kalau makan di meja makan itu ada tusuk gigi, ya kan ya? Itu sunnah untuk kita membuang sisa-sisa makanan yang ada di selat-selat gigi tersebut. Itu disunnahkan sebelum siwak. Kenapa kok itu sunnah? Karena itu dengan adanya tusuk gigi tersebut dapat mudah bagi kita untuk menghindari sesuatu yang membatalkan sholat. Loh, kok bisa? Iya, karena dalam bab sholat ada bab yang membatalkan sholat, yaitu makan dalam sholat. Makan dalam sholat itu bisa membatalkan sholat. Tapi dulu saya waktu belajar, apa yang tergambar, masa ada orang sholat makan? Ternyata dijelaskan oleh ulama, makan dalam sholat tersebut yaitu adalah menelan sisa-sisa makanan yang ada di selat-selat gigi kita ketika kita sholat. Itu bisa membatalkan sholat kita. Paham ya? Nah, makanya di tafsir disebutkan oleh ulama, kalau yang ditelan itu sedikit, sangat sedikit seperti biji apa itu yang ada di onde itu, wijen ya, bijen. Jika seperti itu atau lebih kecil daripada itu, terlepas daripada gigi ketika kita sholat, tidak sengaja kita telan, itu makfu. Tapi kalau sengaja meskipun kecil, itu bisa membatalkan sholat kita. Tapi jika lebih besar daripada itu, maka sengaja atau tidak disengaja, maka tetap membatalkan sholat. Seperti itu. Bahkan ada sebagian ulama yang tidak mengukur kecilnya dengan bijian itu. Tapi apa yang dikatakan sangat kecil, ketika kita menelannya dan tidak sengaja atau kita tidak sadar, itu tidak apa-apa. Tapi ketika kita sadar meskipun sangat kecil, maka sholat kita batal. Tapi kalau lebih besar sedikit aja, maka itu hukumnya sholat kita batal ketika kita menelannya sengaja ataupun tidak sengaja, sadar ataupun tidak sadar. Makanya disunnahkan ketika orang itu makan, tiap-tiap selesai makan untuk pakai tusuk gigi membersihkan sesuatu yang ada di selat-selat gigi. Itu hukumnya sunnah. Ketika kita setelah makan melakukan hal itu dengan mengikuti itu, karena ini adalah dianjurkan dalam Islam, karena ini dianjurkan dalam agama. Enak kita santai pakai tusuk gigi tapi kita dapat pahala. Kenapa? Karena niat kita mengikuti apa yang dianjurkan dalam agama Islam. Itu beda dengan siwak. Terus sebelumnya ada penjelasan siwak tersebut. Apa siwak tersebut? Siwak tersebut adalah sesuatu yang kasar. Semua bisa dijadikan siwak asalkan sesuatu itu kasar. Cuma paling afdolnya siwak yaitu siwak dengan kayu arok yang biasa kita pakai. Yang biasa kita pakai. Siwak dengan kayu itu paling afdolnya siwak adalah kayu arok. Oh, seandainya kita pengen siwak, tapi kayu arok gak ada, sudah cari aja pohon kurma. Tidak ada pohon kurma, cari pohon apa, pohon yang lain. Oh, tidak ada kain dari lengan tangan kita ini yang ada di kita, boleh kita gosok dengan niat melaksanakan sunnahnya siwak. Itu sudah menghasilkan pahalanya siwak. Jadi siwak tersebut semua yang kasar itu bisa untuk dijadikan siwak. Cuma ada permasalahan dari ulama. Loh, berarti semua yang kasar kalau jari kita kasar. Oh, misalnya
orang kerja keras jadi jarinya itu kasar, pakai siwak dengan jarinya sendiri, itu boleh apa enggak? Ada ulama yang mengatakan, ada sebagian ulama yang mengatakan itu boleh pakai siwak, pakai tangan sendiri asalkan kasar. Cuma itu khilaf, ada yang memperbolehkan, ada juga yang tidak memperbolehkan. Akan tetapi semisalnya ini hanya contoh, pinjam tangan orang kasar, pinjam tangannya pakai siwak, itu boleh, nggak apa-apa, asalkan mau saja yang dipinjam itu. Ya, siwak adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan faedahnya siwak itu sangat banyak faedahnya siwak. Ada faedah siwak yang akan kita rasakan di dunia, ada juga faedahnya siwak yang akan kita rasakan nanti di akhirat. Faedahnya siwak yang akan kita rasakan di dunia, siwak tersebut bikin cerdas, siwak bikin lisan kita fasih, siwak tersebut akan bikin kita siwak tersebut akan memperjelas pandangan kita, siwak juga akan memperkuat tulang kita. Itu faedah kegunaan siwak dari segi dunia. Yang penting kita meyakini bahwasanya siwak itu punya faedah yang sangat luar biasa. Maka dari itu siwak dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, saya ini pakai siwak sudah berkali-kali, sudah bertahun-tahun, tapi kok saya masih seperti ini? Mungkin Anda tidak yakin dengan faedahnya siwak yang disebut oleh ulama. Seandainya Anda yakin, pasti Anda akan merasakan bagaimana itu faedahnya siwak. Intinya husnudzon, kita harus berprasangka baik atas apa yang dianjurkan oleh syariat Islam. Kenapa? Karena prasangka baik tersebut atau husnudzon itu akan kembali pada kita faedahnya dan kegunaannya. Jangankan bab siwak, dulu ada cerita ya, faedahnya husnudzon. Dulu ada cerita, ada orang jalan di tengah hutan. Setelah jalan di tengah hutan, ya, biasanya ini di Madura ini kadang banyak yang seperti itu. Jalan di tengah hutan, tiba-tiba ada tumpukan tanah. Kata orang itu, "Oh, Arya kau fuju." Biasa kan? "Oh, Arya kau fuju." Dirawat itu kuburannya. Ketika dirawat, Masya Allah, banyak orang yang datang ziarah, baca yasin, ini kau berpujuk, meyakini kalau ini adalah kuburan salah satu wali dari wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Husnudzonnya, keyakinannya, karena mereka tidak minta pada yang ada dalam kuburan, tapi mereka mintanya sama Allah. Tapi mereka itu meyakini bahwa minta sama Allah di dekat orang yang wali, Allah ta'ala akan cepat mengabulkan doanya. Jadi dia tuh banyak orang lama ke situ ziarah pada tumpukan tanah yang dia kira itu adalah makamnya seorang wali. Doa banyak orang yang mustajab doanya. Akhirnya ada salah satu dari walinya Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, "Kenapa kalian ziarah? Kenapa kalian keramatkan ini tumpukan tanah?" Jawab satu orang, "Oh, ini makamnya salah satu wali dari wali-walinya Allah." Apa kata ulama tersebut? "Bukan, ini makamnya kuda," gitu. Paham? Ini makamnya kuda, bukan makamnya wali Allah. Loh, tapi kita ini berdoa pada Allah di samping di dekat ini, doa kita banyak yang mustajab. Iya, itu bukan karena dianya, tapi karena yakinnya kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang bersiwak tersebut faedahnya sangat banyak. Jika melakukan siwak tapi yakin kepada Allah akan faedahnya siwak, pasti kita akan dapatkan karena yakinnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan faedahnya siwak tersebut ada yang sangat luar biasa. Apa? Yusahil inda khurujir ruh. Ketika orang tersebut sakaratul maut, ruhnya seolah-olah sulit untuk keluar, maka ketika pakai siwak, sakaratul maut tersebut akan diringankan oleh Allah dan rohnya akan mudah untuk keluar. Masya Allah, luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hidupnya ketika sakaratul maut, Nabi Muhammad itu sempat memakai siwak. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu faedahnya siwak lagi mungkin sudah dijelaskan, dan salah satu faedahnya siwak lagi tersebut bisa melipat gandakan pahala. Bisa melipat gandakan pahala. Makanya orang tersebut harus sungguh-sungguh mengikuti apa yang dianjurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang siwak ini.
Jadi kita itu kalau misalnya dapat kayu arok kita pakai, nggak dapat kayu arok bahkan baju kita ketika kita sholat kita pakai. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rakaatani bisiwakin afdhalu min sab'ina rakaatan bi ghairi siwakin. 2 rakaat dari salat kita yang kita gunakan dengan siwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Jadi kita perhatikan benar-benar itu siwak. Siwak ini memang dianjurkan seperti ini. Tapi kalau kita nggak ada, terkadang ada yang nggak punya, terkadang ada yang lupa. Sayang, lebih afdal loh 22 rakaat daripada apa itu? Lebih 2 rakaat dengan siwak itu lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Sayang kalau kita tidak gunakan. Kalau kita 70 rakaat itu capek. Makanya kita gunakan siwak itu sebisa mungkin dengan tangan kita, dengan apa? Baju kita atau dengan sorban kita. Tapi ingat, siwak ini kalau bisa perlu dijaga. Perlu kita punya siwak tersebut. Kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terlepas daripada siwak. Dan ada cerita yang luar biasa. Makanya ulama berkata, siapapun orang yang istiqamah melakukan apa yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti keistiqamahannya akan mengantar dia pada keberuntungan dunia dan akhirat. Yang penting yang diistiqamahkan itu adalah sunnahnya Nabi Muhammad. Entah siwak lah, entah tahajud lah, atau hatamkan Quran lah, atau sedekah lah. Intinya apapun yang dianjurkan dalam agama kita kekalkan, kita istiqomahkan, kita rutinkan. Maka walaupun satu saja itu akan membawa kita pada keberuntungan nanti di akhirat. Ada salah satu orang ini istiqomah bersiwak. Setiap malam pasti dia akan meletakkan siwak di tempat tidurnya. Tiap malam. Jadi sebelum dia tidur, dia sholat 2 rakaat dengan siwaknya. Sebelum tidur dia siwak, lalu meletakkan air, dan di samping air tersebut ada siwak. Karena ketika orang bersiwak disunahkan ini dibasahi dulu dengan air. Itu yang paling afdal. Paham ya? Jadi dia punya keistiqomahan seperti itu. Tiap bangun tidur langsung dia cari siwak. Bangun tidur langsung dia cari siwak. Apapun yang dia kena, saking ta'alluqnya, saking terikatnya dengan siwak karena sunnahnya Nabi Muhammad, ketika bangun tidur dimanapun dia pasti yang dicari pertama itu adalah siwak. Sampai mati lampu tanya siwak. Kalau bangun tidur tak nemu siwak, dia cari kemana-mana sampai temu siwak. Karena salah satu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad dalam bersiwak tersebut adalah ketika bangun tidur. Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki dia dicabut rohnya, dicabut nyawanya ketika dia dalam keadaan tidur. Yang dimana siwak tersebut yusahil hurujar roh, yang dimana siwak tersebut bisa mempermudahkan keluarnya roh. Jadi sebelum tidur dia siwak, diletakkan siwak itu di sampingnya. Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya tanpa dia sadar. Masya Allah, sangat dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin berkah daripada siwak yang istiqamah dia gunakan. Akhirnya dia tersebut setelah dimandikan, dikafani, disolati dalam kuburan, dia dibangunkan oleh malaikat mungkar nakir. Ketika dia dibangunkan oleh malaikat mungkar nakir, apa? Kum ya fulan, mar rabbuka? Dia bangun. Apa yang dia langsung cari? Tidak menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Apa yang dicari? Mana siwak saya? Katanya. Paham ya? Ditanya oleh malaikat mungkar, bangun, mana siwak saya? Saking istiqomahnya bersiwak, ditanya siwak terus sampai malaikat ini bingung. Saya nggak mau bicara sama siapapun kecuali saya menemukan siwak saya. Di kuburan mana ada siwak? Malaikat itu bingung, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia adalah salah satu orang yang hatinya terikat dengan salah satu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa siwak. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Haddad Habibullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau berkata, tidak ada satupun sunnahnya Nabi Muhammad yang kita kerjakan dengan niat mengikuti jejak Nabi Muhammad kecuali derajat kita akan ditinggikan oleh Allah,
dan kita akan didekatkan oleh Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai bagaimana banyaknya kita mengikuti anjuran Nabi Muhammad, disitulah lebih banyaknya kita dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mendengarkan sesuatu, oh ini sunnahnya Nabi Muhammad, oh ini dianjurkan oleh Nabi Muhammad, seolah-olah tidak peduli, maka diukur dari situ juga, dia seolah-olah tidak mau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pun, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Nabi Muhammad, jika kalian cinta pada Allah maka ikuti saya. Jangan hanya ikuti ucapan Nabi Muhammad, ikuti ucapan Nabi Muhammad, ikuti sabdanya Nabi Muhammad, ikuti akhlaknya Nabi Muhammad, ikuti kepribadian Nabi Muhammad, ikuti semua yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dijadikan umat yang terikat hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua bisa semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Mungkin penjelasan yang saya jelaskan itu banyak yang dijelaskan mungkin, tapi di sini sisanya tinggal dikit soalnya. Kalau saya teruskan maka ini pembahasannya bukan bab siwak lagi, bab lain. Kurang jelas. Setelah sholat fajar. Iya. Itu ada sisa makan. Itu sebaiknya apa? Kenapa? Saat sholat sedang berlangsung, ada makanan yang terlepas dari gigi kita. Ya, baik. Sudah. Ketika di pertengahan sholat ternyata ada sisa makanan yang terlepas dari kita, maka kita buang. Tapi kalau kita membuang, imma kita ambil, atau kalau tidak, karena takut mengganggu kekhusyuan, kita buang dengan mulut kita, tapi jangan dibuang ke depan dan ke kanan, tapi buanglah ke kiri. Paham ya? Gimana? Paham? Itu belum saya jelaskan lagi. Kalau seandainya kanan kirinya ada, maka kita buang ke baju kita, tapi jangan ke depan, jangan ke kanan, tapi ke kiri. Kenapa? Karena ketika orang melaksanakan ibadah seperti sholat atau yang lain, maka orang tersebut ketika menghadap ke depan, dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kanan itu ada malaikat yang mencatat amal baik kita. Ketika kita ibadah, malaikat yang mencatat amal buruk kita ini pergi, menghindar sesaat. Paham? Paham ya? Jadi di depan kita menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala, saat sangat tidak layak ketika kita menghadap kepada Allah lalu kita ludahkan arah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kanan, kenapa tidak boleh? Karena ada malaikat. Kalau di sini yang sebelah kiri itu malaikatnya tidak ada ketika orang melaksanakan kebaikan. Terus kalau orang itu seandainya orang tersebut meludahkan ke kiri, maka itu terkena pada korin. Tahu korin kan? Setiap orang, setiap manusia itu ada setan yang selalu mendampingi dia selamanya. Itu namanya setan, itu namanya korin. Yamutu bimautihi. Ketika orang itu mati, korinnya pun juga mati. Jadi itu ada korin. Nah, ketika orang itu meludahkan ke kiri ketika ibadah, ludah tersebut terkena pada setan itu. Paham? Paham ya? Nah, cuma terkadang kalau di sebelah kiri kita ada orang, kalau kita meludah ke sebelah kiri ternyata tidak enak rasa. Kurang enak kan rasa, dikira kita gimana, nggak sopan, maka kita ludahkan ke baju kita. Itu lebih baik. Tapi jangan ke depan, juga jangan ke kanan. Kalau bisa kita ambil, kita ambil. Seperti itu. Paham ya?
Ada yang lain? Silahkan. Kenapa? Kalau ditelan itu bisa membatalkan sholat. Kalau ditelan itu bisa membatalkan sholat. Tapi makanya kalau seandainya terlepas itu makanan, ditelan membatalkan sholat, terus gimana solusinya? Ya kita buang, kita ludahi seperti itu. Ambil nggak apa-apa, ya. Diambil nggak apa-apa. Cuma kalau meludahi jangan ke depan dan jangan ke kanan itu. Diambil pun tidak apa-apa. Yang penting tidak ada gerakan yang banyak atau tidak berturut-turut 3 kali. Terkadang saya sendiri pun kadang mengalami, tapi di luar sholat ada makan yang terlepas, saya ambil 1 kali, masih ada sisa, seolah-olah masih ada. Jadi kita ambil 2 kali, masih ada terasa lagi, kita ambil lagi. Nah itu kalau dalam sholat jangan seperti itu, soalnya akan timbul 3 kali berturut-turut dan itu akan membatalkan sholat. Tapi ketika kita ludahi, maka itu tidak akan ada sisa. Biasanya seperti itu. Ayo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sholat qabliyah itu memang waktunya sudah. Jadi sholat sunnah itu dikatakan sholat qabliyah ba'diyah, sholat sunnah rawatib. Sholat qabliyah yadkhulu waqtuha bidukhuli waqtil fardhi wa yahruju waqtuha bi khuruji waqtil fardhi. Sementara ba'diyah yadkhulu waqtuha ba'da fi'lil fardhi wa yahruju bi khuruji waqtil fardhi. Artinya gini, bedanya ya. Kalau sunnah qabliyah waktunya tersebut masuk sama seperti masuk waktunya fardunya. Artinya kalau sholat fardunya sudah masuk, waktu qabliyah pun juga sudah masuk. Dan yakhruju waqtuha bi khuruji waqtil fardhi. Dan keluar waktu sholat qabliyah tersebut juga bersamaan dengan keluarnya waktu fardu. Artinya selama waktu farduhnya itu masih ada, maka waktu qabliyahnya pun itu masih ada. Jadi qabliyah tersebut imma karena tidak sempat dilakukan sebelum farduhnya, ataupun sempat, itu tetap boleh kita lakukan setelah melaksanakan farduhnya. Kenapa? Karena itu waktunya memang masih ada waktunya. Sementara ba'diyah itu waktunya masuk ketika fardhu sudah dilaksanakan dan keluarnya sama seperti keluarnya waktu fardhu. Makanya qabliyah dan ba'diyah ini masuk waktunya tidak sama, tapi keluar waktunya sama. Itu qabliyah dan ba'diyah. Sementara untuk pertanyaan yang kedua, masalah kita membuka wajah dan telapak tangan itu adalah sesuatu yang tidak wajib ditutupi, bukan tidak boleh ditutupi. Beda.
tidak wajib ditutupi, artinya boleh kita tutup, boleh juga kita buka. Seperti itu. Dengan persyarat yang harus disujudkan tersebut itu dahinya ini harus terbuka. Ini yang disyaratkan. Selain itu ditutup semua, itu boleh, tidak apa-apa. Kecuali yang tidak boleh perempuan ini menutup wajah ketika ihram melaksanakan haji atau umrah. Baru haram bagi perempuan tersebut menutup wajahnya. Faham ya? Kalau tangan ditutup tidak masalah, mulut ditutup tidak masalah, pakai kaos kaki tidak masalah, tapi kalau dahi ini harus dibuka. Kenapa kok dahi ini hukumnya beda? Karena menampakkan kehinaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita bersujud, itu adalah waktu di mana saat kita paling dekat dengan Allah. Dekatnya kita dengan Allah menampakkan kehinaan kita dan butuhnya kita, dan menampakkan pada Allah bahwa kita ini adalah seorang hamba, benar-benar hamba di hadapan Allah. Jadi kita buka dahi kita, kita letakkan ke tanah itu dahi kita dalam keadaan terbuka. Seperti itu. Kenapa kok harus dahi? Kenapa yang lain tidak? Karena sujud tidak dinamakan sujud kecuali ini yang jatuh ke tanah. Kalau hanya tangan, kaki itu tidak dinamakan sujud. Bila ini ke tanah baru sujud. Seperti itu. Paham ya? Ada yang lain? Ada yang lain? Silakan. Salat qobliyah Jum'ah itu ada, dan ada memang hadisnya. Ada hadisnya disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Beberapa riwayat itu ada. Cuma sebagian orang ada yang mengatakan qobliyah Jum'ah itu nggak ada di zaman Nabi Muhammad. Mana ada qobliyah? Nggak ada, itu katanya. Paham ya? Kenapa? Karena di zaman Nabi Muhammad itu adzan, setelah adzan langsung khutbah, nggak ada qobliyah. Qobliyah itu ada, qobliyah Jum'ah itu ada. Dan adzan itu beda. Adzan dan qobliyah itu beda. Seandainya ada orang masuk waktu duhur, sholat qobliyah dulu, setelah qobliyah itu adzan, itu boleh juga, tidak apa-apa. Karena adzan itu khilaf ulama. Tujuan dalam adzan tersebut itu ada dua. Ada adzan yang pertama, adzan itu salah satu tujuan adzan itu adalah sebagian ulama mengatakan adzan tersebut adalah memberitahukan masuknya waktu. Sebagian ulama mengatakan adzan tersebut disunnahkan untuk memberitahu pada orang-orang atas didirikannya sholat jamaah. Itu seperti itu. Paham ya? Terus, kapan dilakukan sholat qobliyah tersebut? Di qobliyah tersebut dilakukan setelah masuknya waktu, maupun itu setelah adzan atau sebelum adzan. Niatnya bagaimana? Karena itu qobliyah Jumat, maka niatnya disandarkan pada Jumatnya. Solat rawatib itu adalah solat sunnah yang ikut pada fardhu. Atau itu qobliyah kah atau itu ba'diyah, yang penting rawatib itu solat sunnah yang disandarkan pada fardhunya. Kalau qobliyah atau ba'diyah fardhunya duhur, maka qobliyatul duhri ba'diyatul duhri. Kalau maghrib qobliyatul maghrib ba'diyatul maghrib. Kalau isya qobliyatul isya ba'diyatul isya. Begitu juga Jumat, qobliyatul Jum'ah ba'diyatul Jum'ah. Kenapa? Karena itu salat rawatib yang disandarkan pada Jum'ah.
Cukup satu hadis saja yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Baina kulli adanaini salatun liman sya'ah. Antara pertengahan antara adzan dan iqamah di situ adalah salat sunnah yang bagi siapapun yang berkehendak atau bagi siapapun yang mau. Intinya salat wajib, salat fardhu yang 5 semuanya ada qabliyahnya, tapi tidak semuanya ada ba'diyahnya. Semua qabliyahnya ada, bahkan maghrib qabliyahnya pun juga ada, tapi tidak muakkad, bukan salat sunat rawatib yang sangat ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bukan salat sunat rawatib yang Nabi Muhammad istiqamah terus-menerus melakukannya. Seperti itu. Faham ya? Tapi kalau ba'diyah ada 2 salat yang tidak ada. Apa? Ba'diyatas subhi, ba'diyatal asri itu tidak ada. Tapi kalau qabliyah semuanya ada. Faham? Ada yang lain? Minum ketika hotel tersebut jemaah itu tidak seperti apa, termasuk pilihannya ketika hotel tidak seperti Dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, idza qulta li sahibika wal imamu yakhthub ansid faqad laghawta. Hadis sahih Bukhari Muslim. Seandainya kalian berkata pada teman kalian ketika imam sedang khutbah, kalian berkata diam, padahal kalian nyuruh kita nyuruh diam kamu, faqad laghawta, kamu yang percuma sendiri Jumatnya. Yang dimaksud percuma tersebut, dia tidak mendapatkan pahala Jumat yang sempurna, tidak dapat. Faqad percuma. Atau sebagian orang mengatakan ada pendapat yang keras, Jumat kamu itu percuma. Jadi apakah tidak dapat pahala sama sekali? Kalau tidak dapat pahala ya tidak mungkin. Kalau pahala itu ya tetap dapat. Kenapa? Jangankan itu, banyak orang yang sholat ini tidak khusyuk dalam sholatnya. Bahkan disebutkan dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman akan banyak orang itu sholat di masjid ada 100 orang, 200 orang dan tidak ada satupun yang khusyuk dari mereka. Ada itu di akhir zaman. Bahkan ada orang yang sholat dan tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sholatnya kecuali seperpuluhnya, yang dicatat pahala hanya seperpuluhnya atau sepertiganya atau seperempatnya atau seperenamnya, tidak dicatat semua, hanya yang khusyuk saja yang dicatat. Nah kalau tidak khusyuk semua, apakah tidak dapat pahala semua? Dapat. Pahala apa tersebut? Pahala sholatnya? Bukan pahala sholat yang dia dapat, pahala karena dia mengikuti perintah Allah, gitu saja. Jadi dalam hadis juga ada, dari rumah ketika ke masjid, tiap-tiap langkah yang kita jalani ada pahalanya, ya kan? Ketika masuk masjid, ini rumah Allah, dengan senang hati kita baca doa, kita dapat pahalanya. Kita niat dari rumah, kita sudah niat dari rumah. Dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita punya tekad, berniat kuat ingin melakukan suatu ibadah, lalu kita tidak bisa melakukannya, maka satu pahala yang sempurna yang kita dapat. Kalau kita melakukannya, maka 10, bahkan sampai 70, bahkan sampai 700, bahkan sampai dilipat gandakan yang tidak, dengan kelipatan yang tidak terhitung. Kalau sampai kita lakukan. Jadi kalau kita ingin sholat, niat dengan sholat yang khusyuk, yang luar biasa khusyuknya, tapi kenyataannya ketika kita lakukan tidak, maka niat kita itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham ya? Nah, makanya jadi kalau orang tersebut dari rumah niat sholat Jumat, ketika apa dapat pahala? Dapat pahala, tapi bukan dari Jumatnya itu, tapi dari rumahnya, karena dia mengikuti perintah Allah, dia mengikuti, tidak lalai mengikuti perintah Allah, ya meskipun tidak khusyuk, tapi tidak mungkin. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya tapi karena itu melanggar, maka hukuman bagi dia, karena dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendengarkan khutbah ketika khatib tersebut ada
ada di mimbar melaksanakan. Jangankan manusia, malaikat pun dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul jum'ati waqafatil malaikatu ala abwabil masajid yaktubun al-awwala fal awwal. Ketika datang hari Jumat, dari pagi malaikat itu ada di pintu-pintu masjid. Yaktubun al-awwala fal awwalah. Malaikat itu mencatat di pintu-pintu masjid siapa yang datang awal. Yang datang awal siapa dicatat. Dicatat. Sampai ketika imam keluar mau baca khutbah, tawau suhufahum, malaikat menutup bukunya. Malaikat itu menutup bukunya, tidak mencatat lagi kalau imam sudah baca khutbah. Ngapain malaikat kalau tidak mencatat? Wa yastami'una dzikrah, mendengarkan apa yang diucapkan oleh khatib. Malaikat pun juga mendengarkan. Paham ya? Malaikat pun. Jadi malaikat tersebut meskipun diperintah oleh Allah, tapi kalau imam sudah baca khutbah, mereka semua tutup perintah tersebut, mendengarkan. Kata itu juga dianjurkan oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Yang ditanyakan? Paham ya? Ayo silahkan. Mungkin yang terakhir tadi disebutkan faedah dalam maknanya takut lupa, atau mungkin sebelumnya sudah ada ini, ada niat pada saat melakukan atau menerapkan siwaknya pada saat ini mohon di Jelas ya. sekarang ini yang kedua terkait makanan tadi yang dari ini, karena sebaliknya kalau mungkin ini bukan secara makanan yang jatuh di bawah pilihan saat kita makan, lalu ada semacam orang tua dulu dong bukan Bentar dulu ya. Masalah siwak itu ada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu hadisnya Nabi Muhammad. Jadi kita niat tersebut, siwak tersebut, kita niat mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Ini kalau niat. Yang kedua, masalah hadis. Ada hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang makan, lalu ada satu makanan yang jatuh, ambil makanan tersebut, buang kotorannya, lalu makan sisanya. Itu. Paham ya? Itu hadisnya, itu hadis sahih. Bahkan ada salah satu sahabat yang diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus di satu daerah dan menjadi pemimpin di daerah tersebut. Jadi dia tersebut makan. Dia jadi pemimpin ketika makan di hadapan rakyat. Ternyata ketika mengunyah makanan ada batu. Jadi dia keluarkan makanan tersebut, batunya itu diambil. Kan kata Nabi Muhammad SAW, ketika ada makanan yang kotor jatuh, kita buang kotorannya lalu kita makan lagi. Dia buang batunya, makanan sudah dikunyah, dimakan lagi. Lalu ada orang yang berkata, wahai Amirul Mukminin, engkau pemimpin di sini, tidak pantas engkau melakukan seperti itu. Gimana kata orang nanti? Apa katanya? Apa nilai perkataan orang daripada perkataan Nabi Muhammad? Punya nilai apa penilaian orang, perkataan orang tersebut dibandingkan dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad? Saya tidak akan mendengarkan kata orang, apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad itu yang saya ikuti. Itu seperti itu. Jadi ketika kita makan, jatuh, makan apa? TOT, jatuh, kita ambil, buang kotorannya. Ini kamu jijik. Apa harga ucapan dia daripada ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wallahu a'lam. فاتحة بالقبول والإقبال صلاح الأحوال والأقبال والنيل وأن الله تعالى يزين صفحة أعمالنا مجالسنا بنور البدء ونجه النصر والسعادة وأن الله تعالى يفتح علينا وعلى الحاضرين وعلى هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة.